Audio Jungle. Baiklah, halo selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Martin, yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Apa itu kelarutan dan bagaimana hasil kali kelarutan? Akan kita bahas selanjutnya. Tapi pada hari ini kita fokus untuk mengetahui konsep dasar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan sendiri. Baiklah, kita mulai untuk bagian pertama. Baiklah, kita masuk ke kelarutan dan hasil kali kelarutannya. Nah, untuk pertama sekali kita akan bahas tentang yang namanya kelarutan. Kelarutan biasa disebut sebagai solubility yang disimbolkan biasa dengan S. Itu merupakan jumlah maksimum dari zat terlarut yang dapat larut dalam larutannya. Nah, jadi di sini kita bahas seberapa banyak sih zat yang dibutuhkan untuk melarut gitu dia. Kenapa? Ada yang disebut zat yang larut dan ada yang mudah larut dan ada juga zat yang disebut sebagai zat yang sukar larut. Nah, bagaimana itu nanti lihat itu ya kan kita cari dulu rumusnya ada pastinya. Biasanya solubility atau S itu disandingkan dengan yang namanya molaritas. Kenapa? Karena merupakan sama-sama zat-zat terlarut dalam larutannya. Hanya saja dalam solubility yang kita pakai adalah jumlah maksimum zatnya supaya larut. Nah, kalau sedangkan molaritas, kita nggak hitung dia larut atau tidak. Yang penting ada seberapa banyak si zat terlarut dalam larutan tersebut. Nah, untuk solubility yang kita hitung kapan dia larut gitu, seberapa banyak jumlahnya. Nah, itulah kita cari dengan cara pakai rumus masanya ya kan dibandingkan dengan massa molekul relatifnya. Massa molekul relatif dikalikan 1000 per volume dalam satuan mili. Nah, gitu dia kurang lebih ya. Nah, jadi gampang sekali tinggal masukkan aja rumusnya ini udah langsung dapat dia solubility-nya. Nah, dalam garam itu ada 3 keadaan garam. Kelarutan garam itu ada 3 keadaan. Yang pertama disebut sebagai keadaan belum jenuh. Kapan itu keadaan belum jenuh? Ini keadaan di mana tidak terjadi yang namanya endapan. Belum terjadi endapan dan dia masih melarut kalau kita masukkan. Misalkan kita ambillah garam ya kan. Garam ini kita masukkan ke dalam air misalkan. Nah, kalau kita aduk-aduk dia sudah pasti garamnya melarut. Nah, itulah keadaan dia belum jenuh. Tapi kita tambahkan terus, ada saat titik yang disebut namanya titik tepat jenuh. Apa itu titik tepat jenuh? Itu merupakan keadaan peralihan garam tersebut dari larut ke mengendap. Nah, pada titik inilah si garam biasanya mulai mengendap. Nah, sedangkan titik yang terakhir disebut titik lewat jenuh. Jadi kalau kamu tambahkan lagi dia, mau gimana pun ceritanya nggak akan ada yang akan melarut gitu dia. Atau dia garamnya tidak akan melarut lagi. Itulah disebut lewat jenuh. Nah, kenapa seperti itu ada yang larut tidak larut? Karena pada dasarnya ada garam-garam yang mudah larut dan ada garam yang sukar larut. Misalkan kita contoh si NaCl. Si NaCl sendiri pasti itu akan melarut ya kan? Jika NaCl ya kan itu kita larutkan, maka NaCl akan larut menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif, udah pastinya. Nah, namun ini solid lah kita anggap ya, ini menjadi aqueous. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan yang namanya itu ada yang namanya AgCl. AgCl itu merupakan garam sukar larut. Jadi dia bagaimanapun dia akan sukar larut. Apalagi garam-garam sukar larut ada misalkan seperti CaCO3 ya kan, CaSO4 itu garam-garam sukar larut. Nah, CuSO4, nah garam-garam ini susah sekali larut dalam air. Jadi dia pasti mengendap. Ag2S. Nah, tapi ada nggak titik dia larut di dalam air? Bisa nggak dia larut? Tidak ada yang tidak bisa larut di titik ini, seharusnya. Nah, kapan dia melarut? Nah, itulah yang akan kita cari pada topik pembahasan ini. Ya, saya harap sudah mengerti di sini. Selanjutnya kita coba bahas tentang namanya hasil kali kelarutan.
Apa itu hasil kali kelarutan? Nah, hasil kali kelarutan biasanya kita akan membahas tentang yang namanya konsep KSP. KSP sendiri itu apa? KSP sendiri merupakan tetapan ya, tetapan hasil kali kelarutan ion garam yang larut pada air murni. Nah, jadi itu dia. Murni. Ya kan? Nah, jadi di sini kita harus mencari ion-ionnya, harus paham tentang ion-ion, gitu dia. Nah, jadi biasanya kalau kita tuliskan rumusnya, jika ada misalkan AXBY. Nah, jika ada AXBY, maka dia akan melarut, jika dilarutkan dalam air, menghasilkan AX AY positif ditambah dengan B X negatif misalkan, ya kan? Berarti si A itu ada sebanyak X, sedangkan si B ada sebanyak Y, ya kan? Nah, jadi kalau kita tuliskan istilahnya ini AXBY itu adalah si S, ya kan? Ini pasti adalah aqueous ya. Biasanya ini aqueous fasanya. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya, maka biasanya KSP sendiri itu merupakan adalah konsep kesetimbangan. Kemarin-kemarin kita telah bahas kesetimbangan, maka apa itu kesetimbangan? Merupakan produk bagi reaktan pangkatkan koefisien. Nah, karena di sini ada fasa solid itu fasa heterogen tidak boleh masuk ke dalam kesetimbangan. Maka yang boleh masuk dalam kesetimbangan itu hanyalah fasa yang homogennya saja, aqueous ataupun gas. Maka di saat ini hasil kali kelarutan kita nggak punya gas, ya kan? Jadi dia itu yang kita pakai adalah fasa aqueousnya. Nah, berarti KSP itu merupakan adalah konsentrasi dari X. Konsentrasi maksud saya bukan X ya. Konsentrasi dari si A, ya kan? Ya positif, jangan lupa dipangkatkan dengan X gitu. Pangkatkan koefisiennya. Dikalikan dengan konsentrasi si B. X negatif dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu Y. Nah, kurang lebih seperti itu dia rumusnya. Inilah rumus dari KSP, ya kan? Nah, bagaimana contohnya? Misalkan saya bilang lah, misalkan adalah misalkan garam sukar larut AgCl, ya kan? AgCl solid. Jadi jika ini kita larutkan dalam air, maka dia kemungkinan akan menghasilkan yang namanya Ag positif aqueous ditambahkan Cl negatif aqueous, ya kan? Nah, jadi jika misalkan kita anggaplah di sini si AgCl dia konsentrasi yang larutnya adalah sebanyak S, maka berapa konsentrasi si Ag positif sudah pasti kita bandingkan koefisiennya saja karena ini dalam proses kesetimbangan ya. Berarti di sini juga adalah S. Karena Cl juga adalah cuma satu biji juga, maka dia juga konsentrasinya pada saat larut adalah S. Nah, berarti cara mencari KSP-nya, maka KSP itu merupakan hasil kali kelarutan ion-ionnya. Nah, kita tengok rumusnya ya. Maka dia menjadi S dikalikan dengan S. Berarti KSP-nya adalah S pangkat 2. Nah, begitu dia. Coba kita buat lagi misalkan yang lain. Adalah misalkan Ag2SO4 misalkan. Ini solid. Jika misalkan dia larut dalam air dalam konsentrasi tertentu, dalam konsentrasi S, maka dia akan larut menghasilkan 2 Ag positif, ya kan, aqueous ditambah dengan SO4 2 negatif dalam bentuk aqueous.
Nah, jika dia larut dalam konsentrasi S, CaG2SO4, maka konsentrasi CaG positif bandingkan aja koefisiennya. Maka dia menjadi 2S. 2:1 kali S, ya kan, berarti 2S. Sedangkan SO4 sendiri 1:1 ya, dengan CaG2SO4, berarti dia adalah S. Maka kita hitung KSP-nya. Maka KSP-nya itu sama dengan konsentrasi CaG positif seberapa banyak adalah 2S. Nah, jangan lupa pangkatkan koefisiennya. Pangkat 2 dikalikan dengan S. Konsentrasi SO4, ya kan? Berarti dia maka dapat KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, kita coba lagi ya. Kita misalkan adalah misalnya apa ya misalkan Fe, ya kan, OH 3 kali, ini juga sukar larut. S, jika kita larutkan dalam air, dalam konsentrasi S, dia larut, maka dia akan menghasilkan ion-ion Fe3 positif aqueous, ya kan, ditambah dengan 3 OH negatif. Ini dia dalam keadaan dia larut ya, akan menghasilkan ion seperti ini. Maka jika kita cari KSP-nya, dia larut dalam S, maka si Fe-nya, konsentrasi yang larutnya, kita sandingkan aja pangkat perbandingan koefisiennya, maka si Fe 3 positif larut sebanyak S. Sedangkan 3 OH negatif yang dihasilkan itu sebanyak 3S. Maka kalau ditanya berapa KSP-nya, maka KSP-nya itu sama dengan adalah konsentrasi CF3 positif adalah S sendiri dikalikan dengan konsentrasi COH negatif 3S pangkat 3. Jangan lupa dipangkatkan koefisien. Berarti dia adalah sebanyak 3 kali 3, 9 tambah kali 3 lagi 27. 27S pangkat 4, sorry. Iya, gitu dia. Gampang kan? Coba lagi kita misalkan. Adalah misalkan apalagi ya kira-kira ya garamnya. Kita misalkan garamnya adalah si Fe2SO4 3 kali S, ya kan? Maka jika dia larut dalam konsentrasi S, dia akan menghasilkan ion-ion adalah 2Fe 3 positif S koes aqueous lah Pak, ya kan? Kita hapus dulu. Nggak terhapus ya. Oke, kita hapus. Maka dia akan menghasilkan aqueous ditambah dengan 3SO4 2- aqueous. Nah, gitu dia. Nah, jadi jika konsentrasi CF2SO4 yang larut adalah sebanyak S, maka berapa konsentrasi CF3 positif yang dihasilkan sudah pasti adalah perbandingan koefisiennya 2S. Si SO4-nya berapa? Ya, bandingkan koefisien 1:3 kan, berarti dia adalah 3S. Maka berapa KSP-nya? KSP tadi merupakan hasil kali kelarutan dari si ion-ionnya, jangan lupa pangkatkan koefisien. Berarti dia menjadi 2S pangkat 2 dikalikan dengan 3S pangkat 3. Nah, berarti dia menjadi 4 ya dikali 27 S pangkat 5. Kurang lebih berapa itu ya? 4, 27, 47, 3, 4, 3 adalah 108 S pangkat 5. Oke, gampang sekali. Oke, di sini pada soal ini kita ada diketahui 0,350 gram BaF2 kata yang dilarutkan sehingga membentuk 2 liter larutan jenuh. Berapa ketetapan hasil kali kelarutannya? Oke, biar kita lebih mengerti maka kita kerjakan dulu dari awal, kita cari dulu kelarutannya pastinya, ya kan? Berapakah kelarutannya menjadi larutan jenuhnya? Yaitu kita simpulkan dengan solubility ya. Itu merupakan sama dengan berapa masanya per mR-nya dikali 1000 per volume larutannya ya dalam satuan mili. Nah, jadi berapa itu masanya? Katanya adalah sebanyak 0,350 bandingkan dengan mR-nya 175 dikalikan dengan 1000 per volumenya dalam satuan mili berarti
2000, ya kan? Dari sini kita bisa matikan 1000 dengan 2000, jadi sisa 2 di bawah, ya kan? Untuk istilahnya 0,350 dengan 175, oh itu tinggal 2 banding 1, ya kan? Berarti di sini dapat dia 0,002 ya, di bawah 1. Oke, jadi kita bisa dapat itu sebanyak 0,002 per 2. Nah, sama dengan 0,001. Atau itu bisa kita buat menjadi 10 pangkat minus 3. Oke, nah jadi bagaimana tetapan hasil kali kelarutannya sendiri? Nah, berarti katanya kita memiliki yang namanya BaF2. Nah, BaF2 solid ya kan? Jadi dalam keadaan kelarutannya tadi, maka dia akan menghasilkan ion-ion sebanyak Ba2 positif aqueous, ya kan? Ditambah 2F negatif aqueous. Nah, berapa tadi yang larut adalah sebanyak 10 pangkat minus 3. Ya kan? Satuannya biasanya di sini adalah mol per liter ya kan, atau mol kali liter pangkat minus 1. Oke. Nah, jadi 10 pangkat minus 3 yang larut di sini BaF2. Nah, berapa yang terbentuk si ion Ba2 positif? Ada pasti adalah sebanyak 10 pangkat minus 3 juga. Kenapa? Koefisien sama ya, 1 banding 1. Sedangkan untuk 2F min, karena di sini ada 2, berarti 2 banding 1 terhadap BaF2. Berarti dia ada sebanyak 2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kita cari KSP-nya. Bagaimana cara mencari rumus KSP tadi? KSP tadi merupakan adalah hasil kali kelarutan dari si ion-ionnya, jangan lupa dipangkatkan koefisien. Berarti adalah konsentrasi si Ba2 positif pangkat 1 dikali konsentrasi dari si F negatif, jangan lupa dipangkatkan 2. Nah, berapa konsentrasinya? Si Ba2 positif adalah 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Nah, berarti dapat dia jawabannya, ini istilahnya jadi 4 kali 10 pangkat minus 3 kali 2 minus 6. Minus 6 minus 3 berarti minus 9. Oke, dapat jawabannya pastinya. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Nomor 2, katanya di sini soalnya agak sedikit berbeda ya. Kelarutan garam Ca3PO42 kali adalah X mol per liter. Maka nilai KSP-nya berapa? Nah, ini kita nggak usah lagi cari kelarutannya. Kenapa? Kelarutannya sudah diketahui di soal. Sebanyak X. Berarti tinggal langsung masuk KSP-nya. Berarti kita cari dulu ion-ionnya. Ca3PO4 2 kali S, ya kan? Jika kita larutkan dalam air, maka akan larut menjadi, jika misalkan larut ya, karena jika sukar larut, jika larut maka menjadi 3Ca2 positif aqueous ditambah dengan PO4 sebanyak 2 kali ya. Ada 2 kali PO4-nya, 3 negatif. Oke. Nah, jadi fasanya juga Pak, jangan lupa aqueous. Nah, jadi di sini dia larut katanya sebanyak X mol per liter. Berapakah si ion Ca2 positif yang dihasilkan? Tengok koefisiennya 3 banding 1. Berarti dia adalah sebanyak 3X. Berapa si PO4? 2 banding 1 terhadap si Ca ya. Berarti dia sebanyak 2X. Maka kalau kita cari KSP-nya, KSP merupakan tetapan hasil kali kelarutan pada saat tepat jenuh. Berarti dia merupakan, kalikan aja langsung ion-ionnya ya kan. Berarti dia adalah 3X. Jangan lupa dipangkatkan koefisiennya sebanyak 3 dikalikan dengan 2X. Jangan lupa pangkatkan 2 koefisiennya. Berarti dia sebanyak 3 pangkat 3 27 kali 4 108X pangkat 5. Berarti kita dapat jawabannya bagian D. Begitu. Kali ini kita punya soal berbeda, yaitu adalah Ag2CrO4 menghasilkan hasil kali kelarutannya adalah 4 10 pangkat 15. Ditanya kelarutannya, solubility-nya berapa dalam air gitu. Nah, jadi kita nggak mulai dari kelarutannya dulu kita cari. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu yang ditanya.
Berarti kita mulai dari mana? Kita mulai dari KSP-nya dulu pastinya. Nah, KSP-nya pada saat tepat jenuh katanya dia menghasilkan Ag2CO4 sebanyak 4, 10, minus 15. Berarti kita cari dulu ion-ion yang dihasilkan. Nah, mencari ion-ion dihasilkan ya kita tinggal ionisasi aja. Ag2CrO4 solid, ya kan? Maka jika dia larut akan menghasilkan ion-ion 2Ag positif akuas ditambah dengan CrO4 negatif. 2 negatif ya? Iya, 2 negatif akuas. Nah, jadi kita anggap aja dulu kelar tingkat, kita nggak tahu, anggap aja dulu S gitu, S. Berarti Ag positif itu 2:1, berarti dia adalah 2S. Sedangkan CrO4 2- adalah sebanyak S. Nah, berarti kita masukkan langsung cari KSP-nya. Maka KSP-nya itu merupakan konsentrasi si Ag positif pangkat 2 dikali dengan CrO4 2 negatif pangkat 1. Berarti dia adalah sebanyak 2S pangkat 2 dikali S. Berarti sebanyak berapa itu? 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya tadi sudah diketahui. KSP-nya sebanyak 4 kali 10 pangkat minus 15. Berarti di sini kita bisa matikan si 4-nya. Sudah mati sama-sama dengan 1. Nah, berarti istilahnya S pangkat 3 itu adalah sebanyak 10 pangkat minus 15. Nah, berarti S sama dengan adalah akar 3-nya dari 10 pangkat minus 15. Berapa jawabannya? Sudah pasti adalah 10 pangkat 15 bagi 3. Sama dengan 10 pangkat minus 5. Gampang sekali ya. Berarti jawabannya adalah bagian E. Begitu. Kita lanjutkan. Untuk soal yang terakhir untuk hari ini, katanya ada si konsentrasi CL- dalam CaCl2 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Maka KSP-nya berapa? Ya udah, ini agak beda sedikit juga ya, kita hitung aja. Berarti katanya ada sebanyak CaCl2 solid. Jika diionisasi larut dia menghasilkan Ca2 positif akuas ditambah dengan 2 Cl negatif akuas, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan tadi katanya konsentrasi Cl- yang dihasilkan adalah 2 pangkat minus 4, ya udah tinggal kita masukkan dong di Cl- ya kan? Cl-nya menghasilkan 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, berapa sih Ca-nya? Udah bandingkan aja koefisiennya. 1/2, berarti dia adalah 10 pangkat minus 4. Bisa ya? 1/2 kali 2. 10 minus 4, ya udah tinggal 10 pangkat minus 4 pastinya. Nah, sudah dapat kan? Tinggal masukkan KSP-nya. Berarti KSP itu merupakan konsentrasi si Ca2 positif pangkat 1 dikali Cl negatif pangkat 2. Berapa si Ca2 positif? Adalah 10 pangkat minus 4. Sedangkan si Cl negatif sebanyak 2 kali 10 pangkat minus 4. Jangan lupa pangkatkan koefisien. Berarti dia adalah sebanyak 4 kali 10 pangkat minus 12. Ya, iya ya. 4 kali 2 itu 8. Ya kan? 8 tambah 4 itu ada sebanyak 12. Oke, berarti jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Jawabannya bola. Oke. Nah, demikian dulu untuk pelajaran hari ini. Bapak harap semuanya sudah mengerti. Jangan lupa dipelajari kembali tentang KSP ini. Karena banyak siswa anggap ini materi yang sangat susah. Cuman kalau kamu mengerti, pasti gampang ya. Jika ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan kepada saya. Baik melalui WA ataupun Google Classroom kita masing-masing. Juga kepada gurunya masing-masing juga bisa. Silakan demikian dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Terus semangat belajar dan juga doakan pandemi selesai supaya kita bisa kembali bersekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.